Selamat berjumpa kembali dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian kedua. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal dan kita mulai dengan soal yang ketiga. Kenapa? Karena pada video sebelumnya kita membahas soal yang pertama dan yang kedua, sehingga video kali ini kita membahas soal yang ketiga dan yang keempat. Oke, kita mulai. Seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan berbelok lagi ke timur sejauh 15 meter. Tentukan perpindahan yang dilakukan anak tersebut. Oke, soal ini kita mengerjakan dengan langkah yang pertama adalah kita menggambar vektor-vektor sesuai dengan suruhan atau arahan dari soal ini. Dan kita mulai yang pertama, seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat. Artinya kita gambarkan vektor pertama berarah ke barat atau ke kiri dengan nilai 10 meter. Dan sekarang kita gambarkan. Nah, ini vektor yang pertama, nilainya 10 meter. Kemudian kita gambarkan vektor yang kedua, arahnya ke selatan, bernilai 12 meter. Tetapi ini kita menggambar vektor, penjumlahan vektor dengan cara atau dengan metode grafis, maka vektor yang kedua kita gambar dengan menyambung pada vektor yang pertama dengan catatan bahwa vektor yang kedua ini arahnya tidak boleh berubah, yaitu ke selatan. Dengan demikian maka sekarang kita gambarkan, nah ini adalah vektor yang kedua, nilainya 12 meter. Dan sekarang kita gambarkan vektor yang ketiga, arahnya ke timur atau ke kanan sejauh 15 meter. Perhatikan, vektor yang ketiga ini nilainya 15 meter, berarti lebih besar dari 10 meter. Maka vektor yang kita gambarkan yang ketiga ini harus lebih panjang dari vektor yang pertama. Oke, sekarang gambar vektor yang ketiga dan nilainya adalah 15 meter. Dan setelah itu kita gambarkan vektor resultan penjumlahan dari ketiga vektor ini dengan menggambar vektor baru yang berpangkal pada pangkal vektor pertama dan berujung pada vektor terakhir. Dan sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah resultannya atau R. Oke. Supaya kita dapat menentukan nilai dari resultan ini, maka kita harus membuat atau menggambar sebuah segitiga yang resultan ini menjadi sisi miringnya. Oke, sekarang kita gambarkan segitiga ini. Oke, ini sudah jadilah sebuah segitiga di mana vektor resultan ini menjadi sisi miring dari segitiga ini. Di mana garis ini harus tegak lurus dengan vektor yang ketiga. Oke, setelah itu kita menentukan panjang dari kedua sisi ini supaya kita bisa menentukan resultannya. Nah, panjang sisi tegaknya ini sama dengan panjang vektor yang kedua, yaitu 12 meter. Ya. Sedangkan panjang sisi alas dari segitiga ini kita peroleh dari, perhatikan, ada dua vektor yang sejajar, yaitu 10 meter dan 15 meter. Tetapi arahnya berlawanan, maka kedua vektor ini kita kurangkan, yaitu 15 kurang 10 meter. Maka kita dapatkan yang ini adalah 5 meter. Dengan demikian, maka kedua sisi dari segitiga ini sudah kita temukan, maka kita bisa menentukan resultannya atau sisi miringnya ini dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Maka kita buatkan R kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke? Ya, perhatikan. R kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kita lanjutkan, 12 kuadrat 144 dan 5 kuadrat 25. Sehingga R kuadrat sama dengan 169. Maka R sama dengan akar dari 169 atau sama dengan 13 meter. Dengan demikian, maka kita sudah menjawab soal ini, yaitu perpindahan yang dilakukan anak tersebut sejauh 13 meter berarah, perhatikan, ini arahnya ke tenggara. Oke? Jadi itu cara mengerjakan soal seperti ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke.
Seorang anak ke sekolah naik sepeda dengan lintasan seperti pada gambar. Tentukanlah besar perpindahan anak tersebut dari keberangkatannya sampai tiba di sekolah. Nah, perhatikan gambar, anak mulai dari rumah start, kemudian berbelok, dia bergerak dulu ke timur, berbelok ke selatan, kemudian ke barat. Dan ini sekolah, ya. Nah, pada soal nomor 3, vektor penjumlahannya belum kita gambar. Artinya vektor-vektor yang sebagai data untuk kita jumlahkan itu belum digambar. Kita harus menggambar. Tetapi pada soal nomor 4 ini, vektor-vektor yang hendak kita jumlahkan sudah digambarkan. Dengan demikian maka sekarang pada gambar kita pindahkan ke bawah supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Perhatikan ini, maka kita dapatkan 3 vektor. Vektor yang pertama nilainya 500 meter berarah ke timur. Vektor yang kedua nilainya 300 meter berarah ke selatan. Dan vektor yang ketiga nilainya 100 meter berarah ke barat. Nah, dengan demikian maka kita lanjutkan dengan menggambarkan resultannya, yaitu menggambarkan vektor baru dengan titik tangkap pada pangkal vektor pertama dan berujung pada ujung vektor terakhir. Sekarang kita gambarkan. Nah, ini adalah vektor resultannya, yaitu R. Langkah yang berikutnya, seperti pada soal nomor 3, kita menggambar sebuah segitiga yang sisi miringnya adalah resultan ini, atau resultan ini menjadi sisi miring dari sebuah segitiga tersebut. Nah, sekarang kita gambarkan, kita tarik garis. Perhatikan. Nah, ini adalah segitiganya. Perhatikan segitiganya ini. Dan R ini adalah sisi miringnya. Oke, dan ini harus tegak lurus. Dan sekarang kita tentukan nilai dari kedua sisi yang ini. Ya. Ini sisi tegak dan ini dianggap sisi alas. Nah, perhatikan, sisi tegak ini nilainya sama dengan vektor yang kedua ini, yaitu 300 meter. Oke, sedangkan sisi alas ini diperoleh dari, perhatikan, ada 2 vektor yang berlawanan, yaitu 500 meter ke timur dan 100 meter ke barat. Kita kurangkan saja. Ingat prinsip penjumlahan vektor, yang arahnya berlawan dikurangkan. Maka 500 kurang 100 kita dapatkan 400. Sehingga nilai dari sisi alasnya adalah 400 meter dan sisi tegaknya 300 meter. Dengan demikian maka R-nya dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Kenapa? Setelah kita kurangkan menghasilkan bahwa terjadi tegak lurus. Oke, dengan demikian maka kita gunakan Pitagoras. Oke, R kuadrat sama dengan 400 kuadrat tambah 300 kuadrat. Nah, kita dapatkan R kuadrat sama dengan 400 kuadrat kita dapatkan 160.000, sedangkan 300 kuadrat kita dapatkan 90.000. Kemudian kita jumlahkan, R kuadrat sama dengan 250.000. Oke, dengan demikian maka R bisa kita tentukan dengan mengakarkan 250.000. Nah, 250.000 ini kita sederhanakan lagi menjadi 25 kali 10.000 supaya kita mendapatkan angka-angka yang bisa diakarkan. 25 kalau diakarkan dapat 5, 10.000 diakarkan dapat 100, maka 5 kali 100 500, maka R-nya adalah 500 meter. Artinya bahwa perpindahan anak tersebut ketika dia pergi ke sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, itu perpindahannya 500 meter dengan arah, perhatikan, kemana? Ke tenggara. Oke, terima kasih dan 2 soal sudah kita selesaikan. Dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita kali berikut, yaitu pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian yang ketiga. Terima kasih.